Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanam pinang rapat-rapat agar puyuh tak dapat lari. Karena jawaban salam kurang semangat, saya ulangi sekali lagi, ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillah, walhamdulillah, tsumma alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La haula wa la quwwata illa billah. Qala Allah ta'ala fil kitabil aziz, subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa al ayah amma ba'du. Hadratal afadil, para alim, para ulama, para tokoh agama, tokoh masyarakat, sesepuh, bini sepuh, sedherek ingkang kula mulyakaken, ingkang boten saged kula sebat setunggal-setunggalipun, wabil khusus spesial dumateng panjenenganipun orang tua kita, tokoh kita, injih menika Bapak Sutopo Winda ingkang tansah kula taklimi. Ibu, saya kenal dengan Pak Topo itu sudah 29 tahun ternyata, Pak. Awal saya datang dari Jawa itu, Pak Guru Pur, itu saya kesini yang nyambut beliau. Waktu itu saya masih kecil sekali badannya, sehingga saya itu sering dikasih es lilin sama Ibu Topo itu saya ingat terus itu, Bu. Menjadikan dahagaku terlunasi. Alhamdulillah, waktu itu Ibu, ini belum ada bangunan, nggih, kelingan nggih, hanya yang menghadap ke barat. Terus saya tinggal di depan ini, dan Nurul Iman ini saya, nggih, dulu saya ikut bangun, saya ikut ngaduk semennya. Mungkin Pak Yanto kelingan sampai ambrol karena saya nggak pinter ngaduk itu adonannya itu. Istilah intinya, Ibu Bapak, saya di sini tidak merasa sebagai tamu, tapi saya sedang berbicara, duduk di depan, di hadapan saudara-saudaraku semuanya. Muga-muga kululan panjenengan dipun paringi dadi sedulur donya, sedulur akhirat. Amin Allahumma. Mugi Pak Topo Winda. Kenapa disebut Pak Topo Winda? Karena beliau punya putra namanya Winda yang sekarang udah sukses di Merlung. Iya Pak, di Merlung ya, Masya Allah. Alhamdulillah. Berarti saya udah tua gitu ya. Kalau Mas Winda udah di sana, berarti saya udah tua. Muga-muga panjenenganipun Bapak Sutopo tansah dipun paringi sehat walafiat, dimudahkan segala urusan-urusannya, diparingi panjang yuswa kanthi berkah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Bapak RT kang kula mulyakaken, sedaya kemawon hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat, solihin solihat, muta'alimin muta'alimat, ngantuin wa ngantuat. Ana sing ngantuk, Bu? Oh, alhamdulillah. Bu, ngantuk niku mimbati sakinah. Ngantuk itu setengah dari ketenangan. Jadi kalau ada yang ngantuk, koncone jenengan kok ana sing ngantuk, jejere jenengan iku ini ku karunia dari Allah. Mulane mboten usah disenggol-senggol, enggak usah dicawil-cawil, ben kersane ngantuk sampai turu ngene pun amblek tinggal bali ben nang kene dheweane ya Mas Monidi ya. Ibu Bapak ingkang kula mulyakaken, alhamdulillah wa syukrulillah bahwasanya pada malam hari ini kita bisa berkumpul di tempat yang baik, dengan niat yang baik, dalam acara yang baik, dengan tujuan yang baik, bersama orang-orang yang baik. Mudah-mudahan kumpulnya kebaikan-kebaikan kita ini
benar-benar menjadi wasilah kita memperoleh kemuliaan Allah, mulia dunia, mulia akhirat. Mudah-mudahan kita senantiasa diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, berkah hidupnya, amin, berkah keluarganya, berkah anak cucunya, berkah rezekinya, berkah pekerjaannya, tambah ngaji, tambah baik akhlaknya, dikabulkan segala doa-doanya, dan diberikan keselamatan dunia akhiratnya. Amin ya robbal alamin. Tadi disampaikan oleh Bapak Sutopo, ngaji ngeten iki Ibu Bapak merupakan jalan pintas menuju surga. Untuk ngaji niku, jalan pintas menuju surga. Bahkan dalam surat Yasin itu Bu, kita hafal semua. Dalam surat Yasin dipun ngendikaken inna nahnu, coba Bu, sama-sama Bu, inna nahnu qaddamu wa, coba sama-sama, bismillahirrahmanirrahim, inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Maknanya apa Pak Amin? Artinya itu seluruh bekas-bekas kita itu akan jadi saksi nanti di akhirat. Jadi karpet yang kita duduki itu bapak-bapak, itu nanti akan jadi saksi di akhirat ketika kita disidang oleh Allah Subhanahu wa taala. Cup gelas plastik yang untuk teh itu nanti akan jadi saksinya. Saya jadi saksi, saya menjadi tempat minum saat mendengarkan tausiah dalam rangka peringatan Isra Mi'raj. Ini dalilnya jelas di surat Yasin, nanti dibuka ayat ke-12. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Sepeda motor jenengan jadi saksi, karpetnya jadi saksi, snacknya jadi saksi, semuanya akan menyaksikan kita, bersaksi untuk kita agar kita selamat dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Alhamdulillah. Dan memang kalau saya lihat wajah-wajahnya ini, dari Pak Slamet sampai ke sana, ibu-ibunya sampai ke Pak Musti, ke Pak Topo, ini kayaknya memang wajah-wajah calon penghuni surga semuanya. Saya jadi ingat Pak Rusman akan satu riwayat yang tercantum dalam kitab Durratun Nasihin, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, Innallaha ta'ala ja'ala bani adama ala thamanin hisolin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan anak keturunan Adam itu menjadi 8 kelompok. Minha arba'uli ahlil jannah. 4 gitu ya. 4. Kulo niku jane mboten penapa niki kan kanca kabeh. Kanca kabeh dari Pak Boniti, Mas Santo, semuanya ya Masya Allah. Baik, tapi kalau dalam hati seneng banget karena seneng ngaji atau karena banyak jajannya? Dua-duanya ya, alhamdulillah, alhamdulillah. Ibu, nek jenengan seneng ngaji itu ada hadis begini. Ini sebelum bicara Isra Mi'raj, kalau nyambung ngendikanipun Pak Topo mawon tentang keutamaan majelis ilmu. Rasulullah dawuh kepada Abadzar, ya Abadzar, wala antah dua fa'atalama ayatam min kitabillah. Wahai Abu Dzar, jikalau kamu pergi menuntut ilmu ayatam min kitabillah, satu ayat saja dari kitab Allah yaitu Al-Qur'anul Karim, maka pahalanya adalah khairum min antusoliya mi'ata rokaatin, lebih baik daripada ngelakoni sholat sunnah 100 rokaat. Ibu, hadisnya sahih Bu, ngaji satu ayat lebih baik daripada melaksanakan sholat sunnah 100 rokaat. Ini luar biasa, makanya hadiahnya nanti surga itu sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Topo. 100 rokaat itu berat apa berat Ibu? Berat ya? Di sini berapa rokaat kalau terawih? 8 tambah witir 3. Itu pun kadang-kadang Ibu seorang dong grundel toh. Nah imam ora rampung-rampung teng mburi niku ngomong, Pak Imam kira perasaan.
Aku ki rung buka lho Pak Imam, aja suwi-suwi. Aku ki mau bengketok mangan kolak sapiring, es teh sak gelas tambah bakwan papat. Jadi Pak RT, wong poso itu kadang-kadang wis mangan kolak sak piring, es teh sak gelas, bakwan papat, omongnya urung buka jare. Ning senajan buka ning tak kan nek gelem traweh alhamdulillah muga-muga ngijing penuh musala mriki. Amin. Rasulullah dawuh melih, ya Badar wala antah dua fa'atalama baban minal ilmi. Kalau tadi satu ayat, sekarang satu bab. Baban minal ilmi umila bihi aulam yu'mal. Baik ilmu itu langsung bisa dipraktekkan atau belum bisa dilaksanakan, pokoknya ngaji satu bab. Umila bihi aulam yu'mal, baik bisa langsung dikerjakan atau belum bisa dikerjakan, pahalanya adalah khairum min antusolia alfa rokaatin, lebih baik daripada melaksanakan sholat sunnah 1000 rokaat. Masya Allah. Jadi kalau bapak-bapak, ibu-ibu tadi rencananya nggak mau ngaji karena ingin sholat tahajud nanti malam, tahajud di kulon jenengan aku pinter rokaat, kenapa nggih? Paling 4 rokaat, paling 6 rokaat. Tapi ngaji itu memiliki satu bab. Bab apa saja? Bab wudhu, bab sholat, bab jenazah, bab keutamaan majelis ilmu, bab Isra Mi'raj. Apapun babnya, maka lebih baik daripada melaksanakan sholat sunnah 1000 rokaat. Alhamdulillah. Padahal Bapak, ini saya sampaikan ya, 2 rokaat sholat sunnah saja pahalanya udah luar biasa. Saya kasih contoh ya Ibu. Halo Ibu. Contohnya yang mana ya? Karena banyak. Sholat sunnah qobliyah subuh saya kasih contoh. Rasulullah dawuh, rakaatal fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat salat fajar, 2 rakaat salat qobliyah subuh, 2 rakaat salat sebelum subuh itu lebih baik daripada dunia seisinya. Itu baru 2 rakaat. Jadi jenengan itu, masya Allah, kalau sering sholat qobliyah subuh, itu jenengan jadi orang-orang kaya semuanya nanti di surga Allah Subhanahu Wa Taala. Lebih baik daripada dunia seisinya. Nah, ngaji satu bab Ibu dari ilmu apa saja lebih baik daripada punya dunia seisinya itu kali 1000 lebih, karena dia lebih baik. Alhamdulillah. Maka pesan saya yang pertama dalam peringatan Isra Mi'raj itu, mohon jangan tinggalkan sholat sunnah qobliyah subuh. Ini penting banget. Pak Amin, tapi saya itu kerinan, nggak bisa ke musola, saya sholatnya di rumah. Nggak apa-apa Ibu, walaupun sholat di rumah tetap aja sholat sunnah qobliyah subuh. Misalnya kerinan jam 5:30. 5:30 itu kan waktunya masih panjang, karena terbit kita jam 6 lebih. Berarti masih bisa sholat sunnah 2 rakaat qobliyah, kemudian sholat subuh. Masih ada waktu. Pokoknya selama sama saja. Satu. Apa dong? Saged mireng nggih? Selama ada waktu bisa sholat 2 rakaat sebelum subuh, itu laksanakan. Insya Allah itu pahalanya luar biasa Ibu Bapak yang saya muliakan. Oh iya. Halo Ibu. 1, 2, 3. Jelas nggih? Nah, niki ngajine alon-alon Ibu. Monggo kita praktekaken. Mulai besok pagi, walaupun bangun 5:30 tetap sholat qobliyah subuh. Setuju Bu? Setuju? Walaupun kerinan. Kerinan itu ya manusiawi. Gini apa nggih? Kadang-kadang kita ya sekali-kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali sholat di rumah juga nggak apa-apa. Tapi intinya kalau masih ada waktu,
tetap sholat qobliyah subuh, jangan sia-siakan pahala yang begitu luar biasa. Setuju Bu? Setuju. Namanya kerinan, yang penting kerinannya itu jangan disengaja. Kerinan yang disengaja itu apa? Ada Pak Amin, ada. Contoh, jenengan sare amblek banget, alhamdulillah sakinah, terus adzan subuh niku krungu. Udah adzan subuh tuh krungu. Tapi jenengan niku masih krip itu bahasa apa gitu? Apa Pak? Ngantuk ya? Antara gini, kalau saya bangun kok masih ngantuk, kalau saya tidur kok sudah adzan subuh gitu. Itu namanya krip bahasa Perancis. Ya. Terus jenengan mikir kesuwen, aduh turu apa undu ya, turu apa tangi ya, akhirnya jenengan keturun tangi jam 7 niku dosa Bu, dosa, karena itu disengaja karena sudah adzan subuh. Tetapi walaupun bangun jam 7 tetap sholat subuh, setuju nggih? Sholat itu tidak boleh ditinggalkan meskipun harus bangunnya jam 7, tapi tidak qobliyah subuh lagi. Terus Pak Amin kalau saya bangunnya jam 7, niat sholatnya gimana? Usolli fardhus subhi rakaataini mustaqbilal qiblati kawanan lillahi ta'ala, ngono. Gampangane ngono lah. Qadha al kene guyon tak darani aliran sesat pula. Qadha alillahi ta'ala. Intinya sholat tidak boleh ditinggalkan. Iwak bandeng, iwak sepat, percuma ganteng kalau tidak sholat. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Cacahe papat percuma ayu ne ora sholat. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Iwak lohan, iwak teri, percuma tampan kalau males ngaji. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Shallu ala Nabi Muhammad. Jadi keuntungan majelis ilmu itu kita lebih baik daripada melaksanakan sholat sunnah 1000 rakaat. Makanya ada syair juga sering mengatakan begini, ngaji iku luwe gede kanjarane, ngaji iku luwe gede kanjarane, tinimbang sholat sunnah 1000 rakaate, tinimbang sholat sunnah 1000 rakaate. Sholli wa sallim daiman ala Ahmada, sholli wa sallim daiman ala Ahmada, wal ali wal ashab biman qad wahada, wala ahli wala ashabi man qad wahada. Shallu ala Nabi Muhammad. Kula paringi keutamaan satu lagi, majelis ilmu niki jenengan kersane semangat dan kita memang harus semangat ngaji. Alhamdulillah hari ini Isra Mi'raj, terus ada ngaji itu mingguan
Mriki wonten yasinan toh? Alhamdulillah kalau ada bocoran alus itu setiap yasinan yang dikomandoi Pak Guru itu ada tausiahnya, alhamdulillah. Jadi berarti ada ngaji mingguannya, alhamdulillah. Nah kalau ngaji ngeten iki Ibu, malaikat itu ada yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala keliling tiap hari untuk mencari majelis-majelis zikir, untuk mencari majelis-majelis ilmu. Kalau sudah ketemu dia akan lapor kepada Allah Subhanahu wa taala. Malaikat ini hadisnya panjang banget. Kalau sampaikan ngeten iki. Pertama, Gusti Allah tanglet, padahal Gusti Allah aslinya sudah tahu, cuman konteks hadisnya memang seperti itu. Wahai malaikat, mereka sedang ngapain? Oh, mereka sedang ngaji, mereka sedang zikir, mereka sedang memuji Engkau. Apakah mereka melihatku? Enggak. Bagaimana jika mereka melihatku? Oh, mereka akan berzikir lebih giat lagi, akan ngaji lebih semangat lagi gitu. Apa yang mereka minta? Mereka minta ke surga ya Allah. Apakah mereka sudah melihat surga? Oh belum. Bagaimana jika mereka melihat indahnya surga ciptaanku? Kata Allah, mereka akan lebih semangat lagi dan sebagainya. Apa yang mereka takutkan? Mereka takut kepada neraka. Bagaimana jika mereka melihat kengerian neraka yang saya ciptakan? Kata Allah, wahai Allah, kalau mereka lihat neraka, maka mereka akan lebih khusyuk lagi beribadah kepada panjenengan. Kemudian Allah berfirman, Ibu, saksikan wahai malaikat, saya, kata Allah, qad ghafartu lahum, saya telah mengampuni mereka semuanya. Alhamdulillah. Di hadis itu menggunakan qad ghafartu lahum. Ini kalau bahasa pesantrennya, ghafartu itu fi'il madhi, fi'il yang menunjukkan masa lampau, masa yang telah lewat. Berarti saya telah mengampuni lahum kepada mereka, ahli-ahli pengajian. Alhamdulillah. Kalau kalimatnya hanya ghafartu lahum, itu menjadi berita pasif, artinya saya telah mengampuni mereka. Tapi kalau didahului huruf qad, artinya menjadi penekanan. Sungguh-sungguh saya telah mengampuni mereka. Ini Bapak Ibu. Jadi kita itu hadir di sini, sebanyak apapun dosa kita, pulang dari sini ke rumah, dosa-dosanya mudah-mudahan Allah ampuni semuanya. Amin. Bu, dosa kita sedikit apa banyak? Pernah ngitung dosa? Oh, belum ya. Mulanya jenengan guyang-guyu wae. Kula pernah ngitung dosa, Ibu Bapak. Saya sampaikan, waktu itu saya umurnya 40 tahun. Sekarang saya udah 49 insya Allah. Saya mikir begini, dalam 1 tahun itu jumlah harinya adalah 365 hari. Saya kalikan 40 sama dengan 14.600 hari. Saya mikir, orang-orang yang hari ini usianya 40 tahun, berarti dia hidup di dunia ini sudah 14.600 hari. Niku pun ngenteki beras berapa kintal mawon, itu udah banyak banget tuh. Nah, kemudian saya berpikir waktu itu, andai kata saya dalam setiap hari melakukan dosa satu saja, andai kata saya dalam setiap hari melakukan satu kesalahan saja, yang usia saya waktu itu 40 tahun, berarti dosa saya sudah 14.600 dosa. Itu saya merenung kayak gitu Pak Topo. Padahal saya pikir lagi, dosa itu bukan masalah angka 1, 2, 3 gitu Bang. Masalah besar kecilnya tergantung kita bermaksiat tentang apa dan kepada siapa. Nah, ketika kita gelem ngaji, entah di yasinan, entah di maulidan, entah di Isra Mi'raj seperti ini, Allah janji, qad ghafartu lahum, sungguh telah aku ampuni mereka, ahli-ahli pengajian itu. Alhamdulillah. Maka ada sebuah syair mengatakan, begitu banyak dosa telah kulakukan, akankah engkau ampuni? Namun ku yakin engkau maha penyayang pada hambanya yang berserah diri. Masya Allah. Nah, salah satu berserahnya diri ini adalah berangkat ke pengajian. Ibu nggih,
repot nggak usah dituruti. Kapan meneh nek ora saniki ngene apa nggih? Awak-awake dhewe niki lah larui sanjo kalau bahasanya orang Minang itu. Kita tuh udah di ujung senja. Ibu bapak yang saya muliakan, dan ngaji ini juga sebagai rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena memang nikmat kita begitu banyak. Gini apa Bu? Ini saya 5 menit saya menyampaikan, nanti setelah ini Isra Mi'raj. Bu, Allah menurut para ulama ya, para ulama itu mengelompokkan nikmat itu menjadi 2 kelompok besar. Pertama, nikmat Allah yang dinamakan daf'ul bala. Yang kedua, nikmat Allah yang dinamakan jalbul manfaah. Nah ini, apa itu pahamin nikmat Allah daf'ul bala? Yaitu karunia Allah yang diberikan kepada kita dengan cara menghindarkan kita dari musibah-musibah. Alhamdulillah. Bu, beberapa waktu yang lalu saya pergi bersama Pak Rusman itu ke Agam yang kena banjir itu. Di sana diceritakan air itu sampai 20 meter tingginya Bu. Kampung itu tenggelam, dan Pak Rusman tahu dengan mata kepala sendiri batu-batu itu lebih besar daripada kerbau itu. Keluar dari perut bumi, rumah habis. Rumahnya habis luar biasa. Rata dengan tanah Ibu, itu di sana. Kemudian beberapa waktu yang lalu juga bersama Pak Rusman juga kami pergi ke tanah datar di Danau Singkara yang seberang sana Bu. Kalau kita ke Bukit Tinggi kan ngelewatin danau ya. Nah itu yang di seberang sana itu saya dengan Pak Rusman itu habis semuanya Pak. Nah hari ini di Rimbo Bujang kita kok aman-aman saja, jauh dari banjir, alhamdulillah, jauh dari tanah longsor, jauh dari gunung meletus. Ini disebut nikmat daf'ul bala. Jenengan datang ke sini betul sepeda motor, terus sepeda motornya bannya kok nggak kempes. Ini nikmat daf'ul bala Bu. Bukan nggak kempes sendirinya, kalau Allah mengendaki bisa kempes. Jenengan pergi ke Tebo, pergi ke Teluk Kuali, pergi ke Unit 3, jalannya gejeglok-gejeglok, gitu nggih? Karena mohon maaf ini Rimbo Bujang ini terkenal dengan wisata Jeglongan Sewu. Wisata Jeglongan Sewu. Kalau di daerah Semarang kan ada wisata Lawang Sewu itu. Kita Jeglongan Sewu. Nah kadang-kadang kita tuh naik motor gejeglong tapi tidak rubuh, tidak jatuh. Siapa yang menyelamatkan? Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini harus kita syukuri, alhamdulillah. Jadi yang namanya nikmat itu Bu, ngerti nih jenengan tau Bu, sing jenenge nikmat itu ngerti nih nasi padang, es teh, tuku gorengan 5.000 oleh 6 itu jenenge nikmat. Enggak kayak gitu. Nikmat itu adalah daf'ul bala, dijauhkan kita dari musibah-musibah. Jenengan sekresek-resek teng mburi omah utawa teng kebun, tiba-tiba kok ono ularnya kaget, jenengan yo kaget, jenengan melayu, ularnya yang melu melayu. Pernah ngoten niku ta? Nah, itu namanya nikmat daf'ul bala. Yang selanjutnya nikmat jalbul manfaah. Nikmat jalbul manfaah itu adalah karunia Allah yang diberikan kepada kita yang bisa kita rasakan sesuai dengan keinginan-keinginan kita. Sehat, alhamdulillah. Keluarga sakinah, alhamdulillah. Ibu, jenengan pernah umbah-umbah pakaiane garwanipun pernah napa dereng? Pernah? Nyuci pakaiane bapakipun pernah, Bu? Pernah? Terus pas nyuci niku teng kantonge bapake wonten duwite pernah? Pernah nemu ngoten niku? Dibelekke ning bapake napa mboten? Padha karo bojone kula berarti. Ora tau belekake nek nemu gitu parah. Cocok ketularan jenengan bojo kula ya. Itu namanya nikmat jalbul manfaah. Itu nikmat. Makanya kita badan sehat, alhamdulillah. Ngaji bisa berangkat, alhamdulillah. Jumpa sahabat, alhamdulillah. Ditambah anugerah, alhamdulillah. Sholatullah
salamullah ala toha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah bisa ibadah alhamdulillah anak solihah alhamdulillah keluarga sakinah alhamdulillah ditambahi nikmat alhamdulillah sholatullah salamullah ala toha rasulillah sholatullah salamullah ala yasin habibillah sallu ala nabi Muhammad. Kulon juga kelingan ibu bahwa majelis taklim Nurul Iman itu ternyata kemarin ikut berdonasi ke Basnas, nggih, untuk bencana Sumatera, dan saya hari ini nanti tidak kelalen sudah membawakan piagam penghargaan. Saya serahkan sekarang, mohon nggih, Pak Ete nggih. Bapak Ibu, ini sebagai wujud terima kasih Basnas kepada Majelis Taklim Nurul Iman yang telah berdonasi, dan donasinya bersama Pak Rusman sudah saya sampaikan ke yang berhak menerima di sana, dan saya serahkan niki sing menerima. Oh, Bapak monggo, alhamdulillah. Santai, saya awali perkata-perkata. Surat yang membicarakan Isra Mi'raj itu diawali dengan tasbih. Ada 7 surat dalam Al-Quran yang diawali dengan tasbih. Surat-surat yang diawali dengan tasbih itu disebut surat Al-Musabbihat. Kenapa, Bu? Al-Musabbihat. Ini ngaji ini biar ngerti. Apa saja surat yang diawali dengan tasbih itu? Pertama, surat Al-Isra atau Bani Israel yang tadi dibacakan oleh imam kita Pak Musti, diawali dengan Subhana. Ada surat lain yang kedua dinamakan surat Al-Hadid, itu diawali dengan Sabbahalillahi, tasbih. Ada yang ketiga namanya surat Al-Hasr, diawali dengan Sabbahalillahi. Ada surat As-Saff, itu diawali dengan tasbih Sabbahalillahi. Ada lagi yang kelima surat Al-Jum'ah yang diawali dengan Yusabbihu lillahi. Ada surat At-Taghabun diawali dengan Yusabbihu lillahi. Ada lagi surat namanya surat Al-A'la yang diawali dengan apa, Pak Musti? Pasti apal. Sabisma rabbikal a'la. Ini 7 surat, hanya 7 di Al-Quran. Surat-surat yang diawali dengan tasbih dan dinamakan dengan Al-Musabbihat. Nah, salah satu diantaranya adalah surat Al-Isra. Kenapa kok surat itu diawali dengan tasbih? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menceritakan sesuatu yang dahsyat luar biasa. Contoh, selain Isra Mi'raj, dalam surat Al-Hadid diawali dengan tasbih karena Allah akan menceritakan bahwa Allah itu menurunkan besi. Allah itu menurunkan besi, Pak Yanto. Kalau dalam ilmu fisika, bumi ini tidak ada unsur besinya. Ini awal penciptaan besi itu, Pak Topo. Besi itu tidak ada di dalam bumi, tetapi jutaan tahun yang lalu itu ada planet-planet bertabrakan yang Allah ciptakan, dan dia mengandung besi turun ke bumi. Ini kalau kita belajar fisika. Makanya sekarang ada besi, dan besi ini adalah awal peradaban manusia. Dengan adanya besi maka kita punya golok, kita punya parang, kita punya pisau, kita punya motor, punya pesawat, punya kapal. Itu karena ada besi. Gini Bang, ada besi, makanya ini jadi ada bangunan-bangunan kokoh, ada make, ini ada besi.
Kalau tidak ada besi, kita masih pakai unta. Jemput rapot anaknya nggak unta, Bu. Suwi banget gitu kan. Tapi ada besi kita. Makanya Allah bilang pakai tasbih sabbahalillahi, karena ini luar biasa. Begitu. Nah, sama dengan Isra Mi'raj, ini kejadian yang luar biasa, Bu. Dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad tidak pernah terjadi peristiwa yang heboh luar biasa. Dari Nabi Muhammad sampai hari kiamat nanti tidak akan pernah ada lagi kejadian yang luar biasa seperti Isra Mi'raj itu. Makanya menggunakan subhana, menggunakan tasbih. Paham Ibu? Nah, ini ngajinya pelan-pelan. Kemudian makna tasbih. Apa artinya tasbih? Tasbih itu kalau bahasa Arabnya berasal dari kata sabbaha yusabbihu tasbiha, artinya itu menjauh. Nah kan lucu loh, ini kita belajar bahasa Arab. Artinya tasbih, jenengan baca subhanallah, 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 itu arti lughatannya itu menjauh, menjauh, menggelincir, bergerak bebas, menjauh dari dasarnya, itu arti sesungguhnya tasbih. Bu, kalau rangking ngeten iki mudeng-mudeng. Makanya dalam bahasa Arab renang itu kan menjauh dari dasarnya. Dia asal mulanya dari tasbih juga. Makanya renang itu disebut sibahah. Itu bahasa Arabnya renang. Dia menjauh dari dasarnya. Lah terus kalau tasbih Masya Allah. Bismillah. Terus kalau yang Bapak Ibu ketahui, kok tasbih itu mananya maha suci Allah, kok subhanallah itu menjadi maha suci Allah, kok tidak menjauh gitu misalnya kan. Nah ini ceritanya begini, biar majelis taklim Nurul Iman tahu. Artinya itu menjauhkan diri kita dari pikiran-pikiran negatif kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah itu jauh sejauh-jauhnya dari sifat negatif. Allah itu jauh sejauh-jauhnya dari sifat lalai, dari sifat-sifat yang tidak baik. Maka maha suci Allah dari sifat tercela. Begitu maksudnya, Bu. Paham Ibu? Bu, paham? Maksudnya begini. Piye cara nerangke ya? Kadang-kadang gini loh, Bu. Oh, aku tak ngerti semangat. Aku tuh kuatir nek ora paham, sekali ngundang nek ora paham ya rugi ya. Maksudnya ngeten iki, jenengan nek enggak ada masalah, baca tasbih kan ringan. Subhanallah, subhanallah. Padahal Bu, kita itu maksudnya tidak boleh suudzon kepada Allah. Walaupun jenengan baca tasbih ribuan kali, tapi misalnya ngeten iki, pagi hari jenengan udah sarapan, udah ngeteh, udah pakai baju seragam mau deres, udah pakai peso, tiba-tiba gerimis. Nah itu gimana Pak Rudi? Muring-muring pura. Kalau sampai muring-muring jenengan belum bertasbih. Allah tidak pernah luput, Allah tidak pernah zalim, Allah tidak pernah negatif satupun kepada kita. Paham? Nek jenengan wis nggawa peso malah udan, terus jenengan malah ngomong ngeten iki, ya Allah jenengan ki jandra perasaan. Aku ora makan beres malah udan. Cicilan isi oke ya Allah gitu, tambah-tambahin ngoten niku. Ini berarti yang baca tasbih habis sholat 33 kali belum masuk ke hati. Artinya itu Bu, kita tidak boleh berpikir negatif sedikit pun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun yang menimpa kita itu terbaik bagi kita. Paham Ibu? Saya kasih contoh ngeten Bu. Saya kasih contoh. Dulu tuh ada tukang becak. Tukang becak, becaknya enggak becak motor, tapi dia becak pancal. Dia tuh becak itu sampai keringetan Bu. Dia bilang, itu seharian. Kalau rame itu dapat 100.000. Kalau rame. Kalau sepi itu kadang 60.000, kadang 40.000. Itu. Pas dino Kemis, nih Bu. Pas dino Kemis, ibu nih ngomong, Pak,
mau anake dhewe sari sing nang luar kota ke lho Pak kayak kuliah arek njaluk kiriman duit sok Senin kudu ono 1.500.000 arek ge bayar UTS ujian tengah semester. Berapa Bu? 1.500.000. Hari Kamis lho Bu, Jumat, Sabtu, Ahad, telung dino. Padahal nek beca nek laris berapa Bu? 300.000. Bapak itu stres, mikir terus, akhirnya malah jadi demam dan masuk angin. Gara-gara tuh, loh telung dino, 300.000, piye sing 1.200.000 ngene Bu. Pas bapak masuk angin, ibu niku malah nesu-nesu. Bapak ki malah masuk angin barang goblok banget. Senin ki sari arek njaluk 1.500.000 Pak. Piye nek jenengan orang becak terus piye gitu loh. Nah akhirnya niki skenario Allah, perhatikan. Sakit, dek ini ahli pengajian teng musolanya niki Pak. Malam Jumat enggak yasinan, Jumat enggak sholat Jumat, malam Sabtu enggak ke masjid ke musola, malam minggunya ini jamaah bingung. Dia bilang gini, Pak Imam, iki Pak Fulan ke kok ora tau ming masjid, jarene sakit, mbok ayo tili bareng-bareng gitu. Pak Imam bilang, aku setuju nek nilai Pak Fulan bareng-bareng. Aku setuju nek nilai Pak Fulan. Ning aku ora setuju nek ditili bareng-bareng. Loh, kenging apa Pak Imam? Loh, umahe ngon Pak Fulan kan ruang tamune sempit, nggo usel-uselan ora penak. Utawa ndek enggak pas, enggak duwe teh, enggak duwe gula malah ngrepoti. Nah, terus pripun Pak Imam? Kita setuju habis Isya malam Ahad iki. Habis Isya kita nengok tapi sendiri-sendiri. Oke lah gitu, sepakat Pak sama masjid itu. Datang ke Pak Fulan, Assalamualaikum, tamu pertama. Waalaikumsalam. Pak Fulan, jenengan niku gerah nopo? Dia bilang ngeten iki. Gitu. Demam. Hanya berapa Bu? Sekali kan? Terus nggih muga-muga cepet mari deh nggo amplop ngekei 100.000. 100.000. Hanya berapa ini? Sekali dapat 100.000 coba. Padahal kalau tadi sehari 100.000. Datang lagi tuh Pak, datang lagi, Assalamualaikum Pak, jenengan niku napa niku yo sakit barang kok jora nang masjid, terus wis ming dokter apa urung deh, wis maring dokter, sekali ya muga-muga cepet mari ya Pak, aku tak bali. Terus ngoten Bu, sampai jam 10:30 wis sepi Bali, amplopnya pirang-pirang saka jaman ana sing 100, ana sing 50, ana sing 20. Terus ibunya ngomong ngeten iki, Pak iki amplopnya kok berserakan, tak rapikan ya, ya ora apa-apa dirapikan. Setelah dirapikan, ibunya niku ngomong ngeten iki, Pak tak hitungi sisan ya ora apa-apa ya. No, ibu-ibu kan cok kesusunan nonton niku ta. Tak hitungi ya, dihitung lho Pak. Ibunya kaget. Dia bilang, Pak, surplus piye? 2 juta. Bapaknya langsung tangi gitu Pak. Opo 2 juta gitu. Masya Allah. Butuhnya berapa? 1,5 juta. Bapaknya langsung ngomong, Bu, telepon Sari. Jam 11 sih Pak, ora apa-apa, paling urung turu. Jaluk rekeningnya kita lewat briling gitu Bu. Terus ibunya bilang, Sar, iki kirimi rekeningnya, tak kirim 1.500.000. Ibu cari bapak dereng wonten arto kok sakniki pun wonten gitu. Kemudian ibunya bilang, oh untung bapakmu loro Sar gitu. Oh untung bapakmu loro. Padahal tadi bilang apa? Bapaknya goblok banget malah masuk angin gitu kan? Ini skenario Allah Subhanahu wa Ta'ala Pak. Makanya apapun kejadiannya kita nggak boleh ngeluh lagi sekarang. Pasti terbaik bagi kita. Alhamdulillah gitu. 300.000 Bu, 3 hari. Allah berkehendak 2 juta. Hanya di masuk angin itu kan skenario mawon. Hanya masuk angin sedilok terus mari. Ini Gusti Allah kalau menghendakinya itu. Makanya kita itu harus semangat, tidak boleh ndersulo, tidak boleh ngeluh apa yang ditakdirkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu namanya bertasbih. Kalau saya boleh memperpanjang lagi, sungguh kejadian yang kita alami ini Bapak 50.000 tahun sebelum dunia diciptakan itu sudah tertulis semuanya. Termasuk kalau jenengan ajeng lelenggahan teng mriki niku sudah ada tulisannya 50.000 tahun sebelum dunia diciptakan. Makanya yang penting kita tuh alhamdulillah saja.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu kalau menjumpai sesuatu yang beliau sukai, beliau mengatakan Alhamdulillahilladzi binikmatihi tatimmus sholihat. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya kebaikan menjadi sempurna. Suami istri itu nanam padi. Kalau di daerah kita itu seperti di Paseban. Dia lewat pematang sawah, Bu. Dia nggak punya sepeda ontel nggak punya, sepeda motor nggak punya. Pokoknya dia jalan kaki, suami istri. Kehujanan, dia bilang, Dek, iki awake dhewe balisik wae wong udan, terus saking sesuk gaweane. Dia melewati pematang sawah itu, Bu. Dengan kehujanan, bergandengan tangan. Sebenarnya awalnya mereka bahagia-bahagia saja. Ibu, saya garis bawahi, dua petani suami istri ini awalnya bahagia-bahagia saja walaupun jalan kaki dan kehujanan. Tetapi tiba-tiba pas di galengan itu ada orang yang naik sepeda motor suami istri di jalan raya, dia nampak. Nah, istrinya langsung ngeluh gini, Pak, alangkah bahagianya ya orang yang menggunakan sepeda motor itu. Mereka memang kehujanan seperti kita, tapi mereka kan lebih cepat sampai ke rumah. Kita lama banget harus jalan kaki kayak gitu. Alangkah bahagianya ya orang yang menggunakan sepeda motor. Yang menggunakan sepeda motor, suaminya nyetir, istrinya bonceng. Sebenarnya awalnya ya biasa. Kemudian disalip sama mobil pick up. Mobil yang bukaan buri itu. Istrinya langsung ngomong, Pak, alangkah bahagianya ya yang kalau yang punya mobil pick up itu ya, mereka nggak kehujanan. Kita memang bisa ngebut, tapi kita kehujanan. Kita malah nggak punya mantel kayak gini, hujan kayak gini terus bisa-bisa kita masuk angin. Alangkah bahagianya ya orang yang di dalam mobil itu, suami istri. Ternyata ibu, yang di dalam mobil itu ada suaminya sedang nyetir, sampingnya istrinya. Dilalah itu disalip kali mobil Mercy. Oh, nyalip mobil Mercy. Ibu nih ngomong, Pak, dia yang punya mobil Mercy itu ada AC-nya, ada musik-musiknya, nggak seperti mobil kita. Kalau mobil kita tuh kan kadang kita sekali pakai ke bengkel 2 minggu, kayak gitu. Ada aja yang rusak gitu. Kemudian alangkah bahagianya. Yang di dalam mobil Mercy, Bu, ternyata dia hanya sendirian, nggak ada penumpang lain. Terus dia ngelihat orang yang tadi berjalan di pematang sawah tadi. Dia ngelihat, dia mikir apa, Bu? Dia bilang gini, ya Allah, alangkah bahagianya suami istri yang berjalan kaki kehujanan itu. Saya ini jarang sekali ketemu dengan istri. Saya harus sering pergi keluar kota ngurusin bisnis. Istri saya kerja di perusahaan, pulang pagi kadang berangkat pagi pulang sampai malam. Anak saya belum bangun, istri sudah berangkat. Istri pulang, anak sudah tidur lagi. Anak saya besar dengan pembantu. Kadang-kadang untuk ngobrol dengan keluarga aja perlu perjanjian, kadang-kadang 1 bulan 2 bulan gitu, Bu. Dia bilang alangkah bahagianya petani yang jalan kaki yang kehujanan itu. Nah, sekarang saya tanya, kalau kayak gitu siapa yang paling bahagia kira-kira, Bu? Yang jalan kaki kehujanan, yang pakai motor, yang pakai mobil pick up, atau yang pakai Mercy? Siapa, Bu? Ya? Yang paling bahagia adalah tidak ada yang bahagia. Karena mereka ngeluh semua, ya kan? Mereka ngeluh semua. Mereka membanding-bandingkan nikmat yang ada di orang lain, tidak pernah menikmati nikmat yang ada pada dirinya. Nah, itu Ibu, karena yang penting itu syukur. Ada Ibu, saya punya cerita lagi yang istri itu solihah, Bang, nggak ngamuan. Waktu itu, iya mungkin bukan orang sini ya, kalau orang sini ngamuan. Itu di daerah ini, Bu, daerah Jawa Barat, Sunda. Itu dia jualan es krim. Nah, jualan es krim, bapaknya itu, terus hujan seharian, nggak laku. Nah ini, Bu, kalau orang yang nggak solihah itu marah-marah itu, tapi ini nggak marah-marah. Sedih suaminya itu, dia bilang gini, kok sedih banget toh, tuh.
atau Angel, kita bilang Mas aja ya, kita ganti ya. Dia orang Jawa Barat. Mas kok sedih banget ngopo tuh? Dek, aku jajan Masya Allah hari ini tuh kok nggak laku es krimnya, udan dari pagi sampai sore dek. Dia bilang ngopo? Ngeten iki. Ya nggak apa, ngisuk nganu meneh, ngisuk jualan lagi. Itu istri yang luar biasa. Terus aku orang nggak duit apa-apa, ini hujan, malam ini kita mau makan apa dek? Ya kita makan es krim lah pak. Kan ini luar, saya tuh seneng banget krungu itu. Tapi dingin ya deh es krim, nanti saya panasin es krimnya pak. Masya Allah. Ini solihah ahli-ahli pengajian, nggak pernah ngeluh. Alhamdulillah. Jadi sekali lagi, tasbih itu artinya tidak boleh sedikit pun kita berpikiran buruk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maha suci Allah dari berbuat dolim kepada hamba-hambanya. Ini subhanalladzi asra. Tapi nek diteruske gitu bengi, iso ngundang meneh wae ya. Itu. Tapi maknanya dulu. Kalau Isra secara bahasa itu berasal dari kata asra yusri isro'an, artinya berjalan di malam hari. Jadi Isra itu berjalan di malam hari secara luarnya. Kalau Mi'raj itu berasal maknanya tangga, berasal dari kata a'roja. A'roja yu'riju urujan wa ma'rojan fahuwa arijun wadaka ma'rujun a'rij la ta'rij ma'rojun mi'rojun. Ini bahasa pesantren ketika kita ngaji sorof tasrif, artinya tangga. Jadi Isra berangkat dari Mekah ke Palestina, terus naik ke Sidratul Muntaha. Ibu-ibu yang saya muliakan, hadiahnya ini memperoleh hadiah. Itu Isra itu bukan menjemput sholat ya Bu, yang sering salah paham itu Isra Mi'raj itu menjemput sholat, enggak. Isra Mi'raj itu tujuannya tadi dibacakan oleh Ustadz Mufti, tujuannya Allah ingin menunjukkan kebesarannya. Nah, kenapa sholat? Sholat itu adalah hadiah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat itu awalnya berapa kali Bu? 50. Diskon geden-gedenan itu Pak Resman, 45% diskonnya itu sampai 45 rakaat, sehingga hanya 5 waktu saja. 45 waktu ya, bukan rakaat. Ini luar biasa. Yang saya tekankan di sini Bu, sholat itu hadiah. Sholat itu bukan hukuman. Artinya ketika kita menjalankan sholat harusnya seneng. Saya dapat hadiah nih dari Allah tuh. Oleh-olehnya Isra Mi'raj Nabi itu hadiahnya sholat. Saya itu sedang menerima hadiah kalau ada adzan itu. Ini bukan beban. Paham Bu? Bisa jadi serius banget ngajinya. Ini itu hadiah bukan beban. Dan sholat itu sudah ditentukan waktunya. Ibu, terakhir. Allah tidak pernah dolim tadi ya, tasbih. Makanya diawali dengan tasbih ini kalau ngajinya muter-muter tuh. Sholat duhur misalnya. Sholat duhur itu kan kurang lebih tengah hari ya. Yang jadi di pabrik, yang kerja di swasta itu 8 jam. Kita hitung. Kalau mulai masuk kantor jam 8, berarti 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4 sudah selesai jam kerja itu. Sudah selesai. Kalau Hasan meninggalkan sholat asar gara-gara bilang sibuk, itu bohong banget itu. Jamnya udah selesai. Paham ya Bu? Ini Allah nggak dolim, maha suci Allah. Dia. Kemudian selanjutnya adalah maghrib. Maghrib itu kita sudah sampai di rumah, sudah mandi, sudah bersih, sudah bercengkrama dengan keluarga, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala maha bijaksana. Allah tahu betul kita dari pagi sampai sore itu lelah, capek cari nafkah, ada silaturahim, ada kegiatan apa, capek banget sehari itu. Sholat maghrib hanya disyariatkan 3 rakaat saja. Ini. Jadi sholat itu hadiah Pak, bukan beban. Sholat isya apalagi kalau kita terpaksa nggak mau sholat di awal waktu karena sesuatu hal, isya itu sampai jelang fajar, betul Pak? Betul, waktunya lapang. Kemudian sholat subuh, ya Allah, ini hebatnya Allah Ibu. Sholat subuh itu Bu, kalau kita mau ke kantor belum buka,
mau ke kebun, kebun masih dingin, betul nggak? Ke pasar, pasar juga masih tutup semuanya. Terus tidak ada alasan untuk meninggalkan sholat subuh, Ibu. Patang rokat, ini kehebatan Allah itu. Allah ngerti kekuatan kita. Kalau subuh kok sampai 4 rokat nggak kuat. Makanya karena dia lelah, capek, cukup 2 rokaat saja. Paham Ibu? Terakhir saya tanya, kalau di jalan 5 ada orang yang bisa angkat besi 200 kilogram tanpa kuda-kuda, langsung diangkat gitu. Ini orang kuat apa enggak? Kuat enggak? Orang kuat, pasti kita mengatakan orang kuat. Tetapi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun dia bisa ngangkat besi 200 kilo langsung kuat, tapi kalau nggak bisa ngangkat kedua tangannya untuk takbiratul ihram, ada polisi yang di lengannya tuh baloknya banyak banget itu, tapi kalau dia ketika subuh nggak mampu menyingkirkan selimutnya untuk sholat 2 rakaat, itu adalah polisi lemah. Ini boleh saya ceramah kayak gini? Boleh. Ya kayak gitu itu. Nah, suami-suami yang sholat subuh, Ibu, ini kan harus bahagia. Kalau suaminya Ibu sholat subuh, baik ke musola, baik ke masjid, atau masih di rumah, ini awal-awal nggak apa-apa. Yang penting sholat subuh, ini suami-suami yang penanggung jawab. Dia pasti orangnya baik. Karena apa? Dia mengawali harinya berzikir kepada Allah, berdoa untuk keluarganya. Gini apa nggih? Ini makanya didukung Ibu, suami-suami Ibu itu untuk senantiasa mengawali hari dengan sholat subuh. Alhamdulillah Ibu, karena waktu udah malam, mudah-mudahan kita lanjutkan suatu hari jika Allah takdirkan, kita ketemu lagi membahas yang lebih detail. Maaf tadi memang saya bahas per item ini biar kita paham walaupun sebentar. Alhamdulillah rabbil alamin, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidil awwalina wal akhirina wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul idza syi'ta sahla. Allahumma hasin 'ibadana fil umuri kulliha wajirna min khizyid dunya wa adzabil akhirah. Allahumma ya ghani ya hamid ya mumti ya mu'in ya fa'alu lima yurid akhnini bi halalika an haramik wa bi ta'atika masyati wa bi fadlika amang siwak. Allahumma khudh minna wa taqabbal minna waftah alaina abwaaba la ilaha illallah kama fatahtaha ala ahli la ilaha illallah. Nas'aluka ya la ilaha illallah bihaqqi la ilaha illallah antuhiyana bila ilaha illallah wa antumitana ala la ilaha illallah wa antahsurana min zurati man qala la ilaha illallah wa antunawwira qulubana bila ilaha illallah wa antuhayya asrarana liqabri la ilaha illallah. Allahumma fir lana dzunubana wa fasih lana fi rizqina wa barik lana fi hayatina warzuqna husnal khotimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa salam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.